Ini bener. Sama. Oke. Nah. Gantinya dari pertama gue terus satu persatu slide. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazam Maulidia. Saya Talida Nilana Faliza Rahma. Saya Nasya Kamila. Di sini kami ingin menjelaskan tentang fikih sholat. Gue yang pencet. Di sini kita ambil sumber pembahasan dari jurnal. Pertama, hubungan pemahaman materi pembelajaran fikih dengan pengalaman ibadah sholat siswa di MTS Nurul Ihya Kota Bogor. Yang kedua ada sholat wajib dan sholat sunnah, diambil dari jurusan ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Arab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu yang ketiga, pengaruh pemahaman mata pelajaran fikih terhadap keaktifan beribadah siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri MTS dari Kota Blitar tahun ajaran 2021-2022. Lalu yang keempat, nikmatnya sholat, indahnya hidup dari MTS Miftahul Ulum. Lalu kita ambil dari surat Al-Ankabut ayat 45. Di sini yang pertama ada definisi. Fikih secara bahasa berarti mengetahui dan memahami, sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat. Seseorang yang menguasai ilmu fikih disebut faqih. Lalu sholat menurut bahasa diambil dari kata salah yusolli sholatan yang berarti doa. Sholat termasuk salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari akhir. Sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas dan mengingkari kewajibannya dalam Islam termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Allah akan mencatat orang yang sengaja meninggalkan sholat sebagai penghuni neraka, dan orang tersebut dianggap kafir. Selanjutnya ada syarat wajib sholat. Yang pertama itu ada Islam, terus ada balik, berakal, suci dari haid dan nifas, telah sampai dakwah kepadanya, terus yang terakhir terjaga atau tidak sedang tertidur. Selanjutnya ada syarat sah sholat, ada suci dari hadas kecil dan besar, berada di tempat yang suci, menutup aurat, telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Terus ada rukun sholat, yang pertama itu ada niat, takbiratul ihram, terus berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud, duduk iftirash ketika membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, salam dan tertib. Terus ada hal yang membatalkan sholat, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada mengeluarkan sepatah kata dengan disengaja walaupun hanya 1 huruf yang dapat dimengerti. Terus ada banyak bergerak yang terus-menerus baik disengaja atau tidak. Datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Membuka aurat dengan disengaja, merubah niat seperti niat keluar dari sholat, membelakangi kiblat, makan atau minum dengan disengaja meskipun sedikit, tertawa, dan terakhir ragu-ragu apakah sholat kita batal atau tidak. Terus selanjutnya ada macam-macam sholat. Yang pertama ada sholat fardu, adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib hukumnya. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya sendiri ada 2 golongan, yakni ada fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria.
Yang kedua adalah fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Yang kedua adalah sholat sunnah. Dalam literatur fikih biasanya disebut sebagai sholatun nafli. Kata nafli dalam bahasa Arab sebenarnya berarti ziyadah atau tambahan. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sholat muakkad, sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang sekali ditinggalkan, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, dan sholat 2 hari raya. Yang kedua adalah sholat ghairu muakkad, sunnah yang jarang atau kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan terkadang tidak, seperti sholat sunnah rawatib dan beberapa sholat sunnah yang sifatnya insidental. Masalah yang dialami publik, kurangnya pemahaman umat Islam terhadap fikih ibadah yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Banyaknya umat Islam yang beribadah hanya berdasarkan kebiasaan tanpa mengetahui dasar hukum dan prinsip-prinsip syariatnya. Jadi untuk kesimpulannya dalam materi ini yaitu sholat merupakan salah satu bagian penting dalam ibadah dalam Islam. Seperti halnya bangunan, bentuk ibadah lainnya memiliki banyak ciri. Pada intinya sholat adalah perjalanan spiritual untuk terhubung dan bertemu kepada Tuhan pada waktu tertentu. Sholat memiliki syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukun sholat. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari sholat yaitu pertama, sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat mententramkan jiwa. Yang ketiga, sholat mendisiplinkan waktu. Dan yang terakhir, sholat menjaga kebersihan. Menurut kami terkait pembahasan fikih sholat merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pengetahuan agama karena sholat adalah fondasi utama yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Dalam fikih sholat dibahas secara jelas mengenai definisinya, rukun-rukun sholat, hal yang membatalkan sholat fardu dan sholat sunnah, hingga syarat-syarat sah dan wajib sholat seperti kebersihan, menutup aurat, dan masuk waktu sholat. Dengan memahami fikih sholat, berharap kita semua dapat menjalankan ibadah sholat dengan benar dan khusyuk sesuai tuntunan Rasulullah SAW sehingga sholat menjadi sarana ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.